Baik para mahasiswa, pada hari ini kuliah antropologi sosial akan menghadirkan dosen tamu yaitu Pak Ibnu Nazir. Beliau menempuh pendidikan S1 di jurusan antropologi juga di UGM ya. Betul Pak Ibnu ya. Betul. S2 di Universitas Amsterdam di jurusan antropologi sosial dan budaya. Beliau saat ini bekerja di LIPI dan saat ini menjadi peneliti Anda di LIPI yang sudah menghasilkan berbagai publikasi baik di jurnal maupun di buku serta di media. Berikut publikasi yang dihasilkan oleh Pak Ibnu sebagai karya beliau. Dan selain itu juga beliau aktif menjadi pembicara di berbagai seminar dan konferensi ya. Luar biasa ya pembicara dosen tamu kita hari ini. Jadi demikian itu ya agar para mahasiswa lebih mengenal dosen kita pada hari ini. Pak Ibnu, pada hari ini sudah bergabung sekitar 60 mahasiswa. Tentu sangat bertanya-tanya mengenai istilah etnografi itu sendiri. Sebelum saya sampaikan waktu untuk Pak Ibnu menyampaikan waktu, saya mohon izin bertanya. Silahkan pada mahasiswa, ketika mendengar kata etnografi, apa yang ada muncul di benak para mahasiswa sekalian? Silahkan kirimkan di chat. Ini juga menjadi bagian dari presensi kehadiran. Apakah benar-benar mahasiswa mengikuti perkuliahan hari ini? Silahkan. Apa itu etnografi? Boleh. Nah, silahkan mahasiswa mengirimkan di chat. Apa yang muncul di pikiran para mahasiswa ketika mendengar kata etnografi? Internet? Oke, terima kasih Erika. Lanjutkan. Kita akan ada 60 chat ini yang akan menjadi bahan diskusi kita ke depan sebelum kita mendengarkan materi dari ahlinya, dari Pak Ibnu ya. Internet, etnografi, media sosial ya. Selanjutnya, nah ya masih ditunggu, masih baru 10 orang ya, 20 orang silahkan. Ya, apakah para host bergabung hari ini? Silakan para host bisa cek di chat ya. Keaktifan mahasiswa juga menjadi bagian penilaian perkuliahan kita. Wah, menarik ya Pak Ibnu. Ini adalah pemikiran mungkin bagi mahasiswa yang masih awam ya tentang etnografi ini. Dan ya lebih lanjut mari akan kita diskusikan pada materi yang akan disampaikan siang hari ini mengenai salah satu metodologi dalam penelitian antropologi sosial yaitu etnografi. Baik, Pak Ibnu, persilahkan waktu dan lajar ini pada Pak Ibnu untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Ibnu. Baik, terima kasih Ibu Hana. Selamat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Rina, Ibu Hana, Ibu Ratri, juga mungkin Bapak Ibu dosen lain, dan kawan-kawan mahasiswa yang ada di sini sekalian, karena saya diundang untuk sharing apa yang sedikit saya ketahui mengenai etnografi dan penelitian etnografi berbasis internet. Kalau lihat tadi di kolom komentar, kawan-kawan saya kira dapat gambaran yang saya kira cukup akurat gitu. Jadi orang membayangkan memang ketika mendengar kata etnografi adalah etnografi berbasis internet. Nah, untuk lebih detailnya saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Ibnu, tadi sudah di-setting. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak Ibnu, silakan. Baik. Presentasi saya hari ini saya beri judul etnografi virtual dan etnografi digital, konsep dan aplikasi. Kenapa saya menggunakan 3 istilah ini? Karena sebenarnya etnografi hanyalah salah satu nama atau konsep yang digunakan untuk merujuk seperti yang tadi sudah kawan-kawan sebutkan gitu. Jadi melakukan penelitian etnografi yang objek penelitiannya ada di ruang internet atau ruang digital. Ya, jadi latar belakangnya sebenarnya ilmuwan sosial budaya, baik sosiologi, antropologi, sebenarnya sudah melihat bahwa sejak ketika awal 90-an, ketika internet berkembang menjadi semakin pesat, waktu itu baru ada mailing list. Mungkin kawan-kawan yang lahir tahun 2000-an sudah tidak sempat tahu mailing list gitu, tapi zaman dulu ketika internet awal, sistemnya adalah mailing list. Jadi seperti email yang berkelompok, jadi orang akan menerima email dari sebuah kelompok dengan tema tertentu. Misalnya kita punya email masakan, maka kita akan menerima informasi masakan yang berurutan. Gitu. Nah,
internet awal populer tuh dengan mailing list. Waktu itu persebarannya sangat terbatas, isinya cuma teks, ada sedikit foto tapi belum begitu banyak. Tapi sudah banyak ilmuwan sosial yang melihat bahwa teknologi ini akan berdampak besar bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Salah satunya adalah sebenarnya meningkatkan keterhubungan masyarakat gitu. Jadi kita tiba-tiba bisa terhubung dengan kelompok masyarakat yang sangat jauh dari tempat tinggal kita gitu, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Kalau kita melihat konteks hari ini, itu sepertinya bukan sesuatu yang mengagumkan gitu, karena kita setiap detik bisa dapat berita baru dari berbagai belahan dunia gitu. Tapi kalau kita tarik sekitar 20-30 tahun ke belakang, fenomena itu sangat luar biasa gitu. Tidak terbayangkan bahwa kita hari ini bisa mendapatkan kabar di tempat yang sangat jauh. Nah, di konteks Indonesia sendiri, kita tahu dari data ABGI yang terakhir bahwa sekitar 64,8% penduduk Indonesia telah memiliki akses pada internet. Itu berarti sekitar 170-an juta penduduk Indonesia sebenarnya sudah memiliki akses pada internet. Artinya, kehidupan kita di Indonesia setiap harinya semakin berinteraksi, semakin terpengaruh dengan penggunaan internet. Nah, kenapa kemudian etnografi menjadi alat penelitian yang tadi sudah disampaikan Bu Rina juga, minggu lalu sudah dapat kuliah mengenai etnografi yang dapat digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi di internet gitu, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, seperti yang tadi saya sebutkan, sudah sejak hampir 3 dekade sebenarnya beberapa ilmuwan sosial yang menekuni etnografi melihat bahwa di ruang digital ini akan menjadi game changer gitu, akan mengubah masyarakat secara konkret. Jadi bahkan di tahun 90-an ada pemikir-pemikir besar seperti Manuel Castells, Arjun Appadurai, yang memang sudah bicara bahwa kemampuan internet yang menyebarkan terutama gambar dan foto dan video itu akan mengakibatkan perubahan sosial dan politik yang sangat besar di berbagai belahan dunia. Padahal ketika itu kemampuan untuk mengupload video dan gambar sangat jauh dibandingin yang kita punya hari ini. Nah, yang kedua adalah sifat yang adaptif dari pendekatan etnografi. Jadi kalau mungkin sempat disebutkan di pertemuan yang lalu, pendekatan etnografi pada dasarnya sangat disesuaikan dengan objek kajian yang akan diteliti gitu. Termasuk dalam hal ini adalah perangkat digital. Jadi nanti akan ada misalnya kita menyesuaikan metode yang kita buat menyesuaikan dengan platform digital yang ingin kita kaji. Nah, yang ketiga adalah internet dapat membantu kita sebenarnya memahami fenomena yang kalau bacaan orang yang bukan di bidang akademik dianggap irasional karena memiliki pendekatan yang disebut sebagai emik, atau para etnografer ini terlatih untuk melihat sudut pandang dari orang yang melakukan praktik sosial atau budaya tertentu. Misalnya, saya kira generasi yang lebih tua mungkin sulit memahami bagaimana anak generasi sekarang suka melakukan selfie gitu. Tapi misalnya kalau dia terdidik dengan metode penelitian etnografi, itu akan membantu peneliti yang berasal dari generasi yang mungkin lebih tua untuk belajar sebenarnya apa sih arti penting selfie bagi anak tersebut gitu. Mengapa melakukan foto sendiri dan kemudian diunggah dalam media sosialnya menjadi aktivitas yang penting dan bermakna. Nah, ini adalah salah satu kutipan dari etnografer yang juga melakukan riset di internet bahwa it is no longer imaginable to conduct ethnography without considering online spaces. Jadi, sudah etnografi merupakan tools yang cukup penting untuk digunakan membaca internet. Pada saat yang sama, bagi peneliti yang tadinya pun tidak mempertimbangkan internet, hari ini sangat sulit untuk melakukan etnografi tanpa atau mengesampingkan aktivitas yang terjadi di internet gitu, karena hampir semua masyarakat sudah punya akses pada internet atau perangkat digital pada titik tertentu gitu. Jadi bahkan kalau bagi etnografer yang hari ini bahkan pergi ke daerah mungkin di pedalaman di mana tidak ada sinyal, kita masih akan menemukan bagaimana mereka mungkin masih memiliki HP untuk mainkan video atau untuk mainkan musik gitu. Jadi ada banyak sekali perubahan sehingga tidak mungkin lagi melakukan atau sulit membayangkan bahwa etnografi sama sekali tidak mempertimbangkan aktivitas di dunia online atau dalam konteks yang lebih luas digital. Nah, etnografi berbasis internet sendiri sebenarnya punya banyak sekali istilah. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, etnografi adalah salah satunya. Jadi ini
Di sebelah kiri kita bisa lihat ada beberapa istilah terkait etnografi berbasis internet. Ada yang menyebut digital etnografi, virtual etnografi, cyber etnografi, internet etnografi, internet related etnografi, dan etnografi yang dibawa oleh Cozinets. Tapi di antara semua itu sebenarnya punya benang merah, ada dua hal. Yang pertama adalah penelitiannya biasanya melibatkan data yang bersifat online dan menggunakan etnografi dalam proses penelitian. Yang kedua, ada pengakuan bahwa media digital hari ini menjadi perangkat yang sangat penting dalam keseharian kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kemudian saya mau lanjut ke 3 yang utama yang saya kira penting untuk dibahas hari ini. Yang pertama adalah etnografi. Jadi etnografi seperti yang tadi mungkin kawan-kawan sudah sebutkan, itu dirumuskan oleh namanya Cozinets. Dia adalah antropolog yang kebetulan mengajar di jurusan marketing. Dan kemudian dia mengembangkan istilah ini dengan menggabungkan istilah internet dengan etnografi, dan spesifik dirancang untuk mengkaji komunitas konsumen di internet. Jadi dalam hal ini, peneliti berupaya melakukan observasi pada dialog, interaksi, aktivitas kita melike atau malah memberikan ekspresi tidak suka atau menyimpan dan seterusnya pada aktivitas yang kita lakukan di platform-platform internet. Dari situ kemudian peneliti mendapatkan pemahaman bagaimana cara kita untuk menggunakan informasi yang kita dapat untuk mengembangkan produk komersial sehingga lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah Nivea Men Black and White Invisible. Jadi ini ada riset dari Bilgram yang mengamati perbincangan online tentang kosmetik, pakaian, dan juga orang yang gemar melakukan olahraga di gym. Ada banyak perbincangan bahwa mereka mengharapkan satu deodoran yang ketika digunakan tidak meninggalkan noda, baik di pakaian berwarna hitam atau pakaian berwarna putih. Dan kemudian Nivea menangkap pembicaraan ini menggunakan etnografi untuk merumuskan produk yang kita lihat di sini, Nivea Men Black and White Invisible. Nah, dalam perkembangannya, istilah etnografi sendiri kemudian memang lebih banyak berkembang di peneliti yang melakukan kajian marketing dan bisnis, karena memang tools-nya sejak awal dirancang untuk memahami fenomena yang terjadi di antara konsumen produk-produk dan bagaimana informasi yang didapat digunakan untuk mengembangkan produk supaya dapat diterima lebih baik. Yang kedua itu adalah etnografi virtual. Jadi kenapa ini diberi tanda secara spesifik? Karena etnografi virtual punya karakteristik yang khas, yaitu mereka, para penelitinya melihat komunitas yang terbangun di dunia virtual atau dunia maya. Apa yang dimaksud dengan dunia virtual dan dunia maya dalam hal ini? Jadi adalah ruang-ruang yang ada di internet yang memungkinkan kita untuk menjadi sosok yang berbeda gitu. Jadi kalau contoh-contoh yang sering dipakai, misalnya di masa lampau ada platform namanya Second Life. Sampai sekarang ada game yang namanya The Sims. Atau dulu juga sempat populer Warcraft. Jadi di sini orang akan masuk ke dunia di dalam game, dan kemudian dia akan mengambil avatar yang ada di dalam game tersebut, menggunakan baju di situ, memilih gender, memilih warna kulit, memilih jenis rambut, memilih karakteristik kepribadian, memilih kekuatan dan kelemahan. Untuk kawan-kawan mahasiswa yang mungkin sudah sering mainkan game-game RPG, mungkin cukup memahami. Nah, dari sini ketika peneliti sudah menggunakan avatar tertentu, maka dia akan hidup di dalam dunia game tersebut dan kemudian berinteraksi dengan pengguna lainnya, mencoba memahami apa yang terjadi di sana, mencoba memahami apa arti pentingnya orang menjadi tokoh tertentu di dalam dunia tersebut. Dan yang unik dari etnografi virtual adalah para peneliti di etnografi virtual percaya bahwa riset yang dilakukan di dalam ruang maya dapat berdiri sendiri tanpa perlu mempertimbangkan aktivitas yang terjadi di luarnya. Jadi kalau dalam pengamatan
umum tentang kehidupan di internet, kita sangat sering bilang bahwa hidup di dalam dunia internet itu bukan kehidupan nyata gitu. Kita harus kembali ke kehidupan nyata dan seterusnya. Nah, para peneliti di bidang etnografi virtual melihat itu pernyataan yang tidak tepat gitu, karena bagi banyak orang kehidupan di dalam ruang maya ini boleh jadi lebih nyata dan lebih berdampak, lebih penting bagi kehidupan mereka dibandingkan kegiatan sehari-hari mereka di luar internet. Dan kemudian di dalamnya juga terbentuk praktek-praktek sosial dan budaya yang tidak dapat kita temukan di luar gitu. Misalnya pertukaran, kalau misalnya dalam game Warcraft, misalnya pertukaran senjata atau perebutan senjata. Jadi ada sistem politik yang boleh jadi sangat berbeda dengan sistem politik yang kita pahami di luar, karena ada fitur-fitur di dalam game tersebut yang membuat perilaku manusia menjadi berbeda. Yang ketiga adalah etnografi digital. Sebenarnya ini istilah yang paling sering saya gunakan. Ada alasannya sendiri juga. Juga untuk topik yang saya kira paling tepat digunakan oleh ilmuwan sosial budaya secara umum. Karena cakupannya yang lebih luas saya kira. Yang pertama adalah digital merujuk pada apapun yang dapat direduksi ke dalam kode biner. Jadi kita tahu bahwa hampir semua produk digital yang kita konsumsi semuanya dapat direduksi ke dalam kode 101010. Orang yang bisa bahasa pemrograman mungkin akan lebih paham. Tapi artinya ini sebenarnya membuka kemungkinan yang lebih luas bagi kajian. Jadi tidak dibatasi di dalam isu konsumen, juga tidak dibatasi dalam ruang virtual saya kira. Yang kedua, etnografi digital itu menitik beratkan pada hubungan timbal balik antara nilai dan praktik sosial di ruang daring sekaligus luring. Jadi bagi etnografi yang digital sangat penting untuk mempertimbangkan apa yang terjadi di balik komputer, apa yang terjadi di balik handphone. Gimana kita bisa memahami ekspresi orang, ekspresi politik orang katakan di ruang Facebook gitu dengan melihat kehidupan sehari-harinya. Jadi yang dilakukan adalah melakukan kombinasi antara riset di dalam ruang digital sekaligus mencoba untuk melakukan riset di ruang offline, ruang luar jaringan, dan ketemu langsung dengan informan misalnya yang berjumpa di ruang offline. Nah, dalam penelitian ini juga mencoba memahami sebenarnya bagaimana fitur-fitur yang ada dalam platform digital berpengaruh pada praktik sosial dan budaya yang telah ada. Gitu. Jadi misalnya kita melihat Facebook atau Twitter gitu, kita mencoba memahami apakah cara Facebook yang mampu menyebarkan postingan ke banyak orang mempengaruhi cara orang untuk menyampaikan pendapat gitu. Apakah dengan keterbukaan itu orang menjadi lebih mudah untuk berbicara secara gamblang, padahal di dunia sehari-harinya dia relatif tidak mau atau menghindari pembicaraan politik misalnya. Yang kedua, juga melihat sebenarnya bagaimana praktek dan nilai sosial tersebut turut membentuk cara pengguna menggunakan internet. Jadi ada buku yang kemudian saya sampaikan di sini, saya tempelkan di sini, How the World Changed Social Media. Ini keluaran 2016. Ini melakukan riset di berbagai belahan dunia, sebenarnya untuk menunjukkan bahwa cara orang menggunakan media sosial itu sangat berbeda di berbagai negara. Gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa apakah kalau Facebook datang dari Amerika, maka pengguna Facebook di berbagai belahan dunia akan menjadi makin seperti orang Amerika. Di satu sisi iya, tapi juga di sisi yang lain tidak. Gitu. Dalam arti, pada kenyataannya, di berbagai belahan dunia, cara orang menggunakan media sosial sangat amat berbeda. Gitu. Jangankan berbagai belahan dunia. Kalau kita mau bandingkan kelompok-kelompok kultural tertentu di Indonesia, misalnya, cara orang Yogyakarta menggunakan media sosialnya mungkin akan beda dengan orang Jakarta, atau cara orang di Sulawesi akan berbeda dengan cara orang menggunakan media sosial di Papua. Paling mudah misalnya ekspresi kebahasaannya sudah sangat berbeda, atau ekspresi ikon yang digunakan juga mungkin akan berbeda. Ini adalah topik-topik yang menarik bagi orang yang mendalami etnografi digital. Nah, tapi di antara tiga itu kemudian apakah tidak ada benang merahnya gitu di antara kajian-kajian ini? Nah, saya kira setidaknya dari amatan saya ini ada 4
ada 4 semacam prinsip umum dari etnografi digital. Jika kawan-kawan tertarik untuk melakukan etnografi digital, ada 4 yang perlu dilihat. Pertama, khusus untuk topik yang virtual, saya kira seperti yang tadi disampaikan, mungkin untuk dikaji terpisah dari proses offline. Itu mungkin masih kontroversial ya, karena banyak orang seperti yang tadi saya bilang, melihat bahwa bukannya kehidupan di luar offline itu penting gitu. Tapi pada kenyataannya topik kajian ini berkembang sampai hari ini masih sangat kuat dan mungkin akan lebih berkembang ke depan gitu, karena banyak orang misalnya menemukan aktualisasi dirinya jauh lebih kuat di dalam ruang virtual gitu dibandingkan dengan di ruang yang di dunia nyata. Dan pada titik tersebut kehidupan di ruang virtual mungkin menjadi lebih bernilai bagi subjek-subjek tersebut dibandingkan kehidupan di luar komputer dan gadget. Yang kedua adalah kalau dalam prinsip umum etnografi digital, penting untuk memperhatikan timbal balik antara lokal global dalam praktik sosial di internet. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya orang mau melihat kajian mengenai fashion dalam Facebook misalnya. Sangat penting misalnya untuk melihat bagaimana fitur-fitur di dalam Facebook mempengaruhi orang misalnya untuk mengkonsumsi informasi yang berasal dari Amerika atau Eropa misalnya. Tapi pada saat yang sama, kita juga perlu melihat bagaimana sih sebenarnya orang Indonesia memahami informasi yang mereka terima gitu, atau menyebarkan informasi yang mereka terima gitu. Apa yang Indonesia dari informasi yang disebarkan ke dalam Facebook. Yang ketiga adalah metode pencarian data disesuaikan dengan karakter spesifik dari platform internet. Jadi sangat penting untuk memahami bahwa tiap platform punya karakteristik yang sangat spesifik. Misalnya Facebook punya karakteristik sekian. Misalnya kita perlu menyadari bahwa Twitter itu hari ini isinya jauh lebih banyak perdebatan. Kenapa? Gitu. Salah satunya misalnya karena di Twitter orang nggak perlu saling kenal tapi bisa mudah berinteraksi dibandingkan Facebook yang harus add friends, kecuali dibuka untuk umum dan seterusnya. Jadi tiap-tiap karakter dari platform internet itu lain-lain gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan kajian internet secara gambaran besar bahwa kita melakukan kajian internet gitu, tapi tidak melakukan pendetailan, penjabaran yang lebih spesifik dari tiap karakteristik platform media sosial yang kita kaji. Yang keempat, perkembangan yang terakhir adalah istilahnya polimedia. Jadi disarankan bagi orang yang melakukan kajian internet sebenarnya melihat praktiknya dalam berbagai media gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu satu informan, dia punya berapa media sosial. Jadi misalnya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Kemudian kita mencoba mewawancara sekaligus mencoba mengamati perilakunya, apakah Instagram caranya dia atau apa yang diposting berbeda dengan yang di Facebook, berbeda dengan yang di Twitter, dan kenapa kemudian jika berbeda, perilakunya berbeda di antara platform tersebut. Gitu. Jadi ini sebenarnya berasal dari usulan dari seorang antropolog tahun 90-an yang mengusulkan istilahnya multi-sited ethnography. Jadi ketika di masa lampau etnografi itu dilakukan hanya spesifik di satu wilayah tertentu, misalnya saya pergi ke suku Baduy misalnya, dan saya melakukan riset di desa itu dan diam di sana. Tapi ketika sudah terjadi globalisasi, kemudian internet, etnografi semacam itu jadi tidak masuk akal gitu, karena isunya, karena konfliknya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka oleh Markus disarankan bagi peneliti untuk mengikuti isu tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini kita menerapkan mengikuti konflik itu, mengikuti isu itu ke dalam sosial media gitu. Jadi mengikuti konflik tersebut dari satu media sosial ke media sosial yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kemudian kita melakukan pengambilan data? Untuk kemarin yang mungkin kawan-kawan sudah mengikuti kelas etnografi, prinsipnya sebenarnya masih 2 prinsip yang paling umum dilakukan dalam etnografi, yaitu observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Ini saya kira hampir semua orang yang melakukan etnografi pasti melakukan kedua hal ini. Nah, apa beberapa catatan yang perlu diingat ketika kita melakukan observasi partisipatif di dalam media sosial? Yang pertama jelas kita harus menggunakan platform yang dikaji. Jadi kalau orang melakukan kajian Facebook, ya kita harus punya
akun Facebook dan jadi bagian dari situ gitu. Kalau mau lebih spesifik, kalau kita melakukan kajian di Facebook Group, baiknya kita adalah bagian dari Facebook Group tersebut gitu. Malah beberapa peneliti secara aktif ikut memposting pertanyaan, ikut mengomentari yang ada di dalamnya. Jadi kita terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah fitur penelitian seperti yang tadi berkali-kali saya sampaikan, punya andil dalam bentuk perilaku penggunanya, dan kemudian kita harus mengamati secara spesifik fitur-fitur ini untuk kemudian kita melihat dampaknya pada perilaku, pada nilai yang terbentuk. Kemudian simpan data di luar platform. Jika memungkinkan, rekam data dalam bentuk gambar, video, atau suara di luar Facebook, karena kita tidak tahu bahwa mungkin saja besok grup itu ditutup gitu. Jadi yang perlu dilakukan misalnya screenshot, kalau ada merekam misalnya Zoom gini kan kita rekam gitu, atau wawancara juga suaranya direkam. Karena kita tidak tahu bahwa sewaktu-waktu platform di internet ini mungkin ditutup, mungkin diganti tampilan, dan seterusnya. Jadi database kita, kalau misalnya itu terjadi, kita tetap punya data di luar aktivitas kita secara online. Yang juga tidak kalah penting adalah kita perlu memperhatikan etika dari pengumpulan data. Sebenarnya ini bukan masalah yang sangat khusus di etnografi digital, tapi juga dalam etnografi umum gitu. Jadi kalau kita mau riset ke desa tertentu kan pasti kita permisi pada kepala desa, pada warga setempat, kita minta izin dan seterusnya. Nah, masing-masing platform punya perlakuan yang berbeda. Misalnya orang ingin gabung ke dalam forum tertutup, maka dia lebih punya obligasi untuk misalnya mengenalkan diri, menyatakan apa tujuannya dan seterusnya. Tapi misalnya orang ingin melakukan kajian Twitter yang orangnya terbuka dan lain-lain, mungkin kewajiban itu tidak seketat di awal gitu. Walaupun misalnya kalau ada orang yang tidak terlalu terbuka ingin dikutip langsung, ya mungkin tetap harus minta izin lewat DM dan seterusnya. Walaupun ada pengecualian misalnya dalam isu-isu yang amat sensitif, misalnya kita melakukan kajian terhadap sindikat kriminal secara online. Saya kira nggak mungkin kita terbuka mengenalkan diri seperti itu gitu, karena tetap ada tetap ada bahaya yang mungkin dialami. Tapi pada dasarnya prinsip besarnya adalah kita tidak boleh melukai, tidak boleh mengancam informan dalam proses penelitian yang kita lakukan gitu. Kita selalu mempertimbangkan apakah data kita akan berbahaya bagi informan yang akan kita minta datanya. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil bagaimana sih melakukan observasi kalau realnya gitu. Nah, jadi ada satu buku, ini ditulis oleh antropolog Indonesia, Aryo Seto, basisnya di Jerman, tapi dia melakukan riset dulu ada forum namanya Kaskus, sekarang juga ada, cuman jauh lebih tidak aktif dibandingin sekarang. Ini deskripsinya. Jadi, as an online city, the forum hosts threads with various random subjects such as daily event, news, citizen journalism, restaurant reviews, regional political discussions. Sampai misalnya, when I began to dwell in 2010, there were 182 active threads. Jadi kalau kita lihat paragraf ini, penulisnya secara spesifik mendeskripsikan apa yang ada di dalam ruang mailing list itu gitu. Jadi sebenarnya ini mirip sekali dengan yang kita lakukan kalau kita pergi ke daerah secara offline gitu. Kita pergi ke satu desa, kita bercerita ada apa aja di sana, ada bangunan apa, di sisi sana ada apa, ada aktivitas apa, anak kecil mungkin melakukan main-main di lapangan, orang dewasa sedang mana menyangkul di sawah misalnya dan seterusnya. Jadi hal yang kita lakukan sebenarnya sama persis ketika melakukan observasi di ruang digital. Kita juga menggambarkan apa yang terjadi di sana, tampilannya semacam apa ke dalam tulisan yang hendak kita buat. Oke, yang kedua, tadi seperti yang saya sampaikan adalah wawancara mendalam. Ini sedikit teknis, tapi saya kira makin relevan ketika hari ini wawancara mungkin kita lakukan via Zoom. Jadi, salah satu titik balance misalnya wawancara idealnya berkisar antara 80-90 menit. Kenapa angka ini menjadi penting gitu? Karena saya lupa persisnya sumbernya, tapi secara umum orang tidak akan membuka diri terlalu informal di bawah 45 menit. Jadi kalau kita wawancara orang cuma 45 menit, hampir pasti pembicaraannya sangat-sangat formal. Kita sulit mendapatkan gambaran-gambaran dan data-data yang sebenarnya menggambarkan jawaban yang hendak kita cari gitu.
Tapi kalau di atas 90 menit, biasanya fokus orang sudah terpecah, sudah terbagi. Sama seperti kalau kita di Zoom, kalau kita datang seminar, bisa tahan 90 menit, itu sudah hebat sekali gitu. Tapi biasanya sebelum itu kita sudah tidak fokus gitu. Jadi angka 80-90 menit itu lumayan ideal untuk melihat bahwa kita punya perbincangan yang relatif cair, tapi tidak melelahkan baik informan maupun kita sendiri sebagai pewawancara. Yang kedua, menggali aspek mental dan personal. Apa yang penting dari wawancara sebenarnya? Kita mencoba memahami apa yang ada di kepalanya, apa yang menjadi rasionalisasi informan itu atas perilaku sehari-harinya atau nilainya gitu. Dan kemudian kita juga mencoba mengenali informan yang kita wawancara itu sejarah hidupnya seperti apa sehingga dia bisa memiliki pandangan seperti ini misalnya dan lain-lain. Yang ketiga, khusus karena kita melakukan kajian di ranah digital, maka kita membahas aktivitas daringnya gitu. Jadi kita menggunakan wawancara untuk menanyakan misalnya, kenapa Bapak atau Ibu memposting seperti ini di Facebook? Apa yang Bapak dan Ibu pikirkan misalnya untuk postingan ini gitu? Apakah misalnya ketika mendapatkan likes membuat Bapak Ibu senang gitu? Atau apakah misalnya ketika orang berdebat gitu membuat Bapak Ibu marah dan seterusnya. Bagaimana dia memahami sebenarnya fitur-fitur itu, bagaimana dia menjelaskan aktivitasnya di media sosial dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi, saya ambil dari kajian Evanisa, antropolog yang sekarang bermukim di Australian National University, melakukan kajian terhadap ODOJ, One Day One Juice Movement. Jadi ini adalah kelompok pengajian di Indonesia yang menggunakan WhatsApp sebagai aktivitas sehari-hari untuk saling mengukur hari ini sudah mencapai berapa juz dalam sehari, kira-kira gitu. Nah, yang ingin saya ambil di sini sebenarnya adalah bagaimana cara penulisnya menggunakan wawancara ke dalam tulisan etnografi. Jadi kita lihat di sini misalnya bercerita di paragraf pertama, the themes of tausiah range from how to follow the true path of Islam and maintains one's piety to taqwa, to how to show strong commitment towards becoming closer to the Quran. Jadi penulisnya di sini menggambarkan tema-tema apa saja sih yang dibicarakan dalam grup WhatsApp gitu. Kemudian paragraf berikutnya, ODOJ members atau kalimat berikutnya are also welcome to share their emotions and feelings of inspirations with their group members. Jadi para membernya diminta untuk berbagi perasaannya, juga pandangannya terhadap aktivitas mereka di ODOJ ke dalam grup WhatsApp tersebut. Nah, di sini dia mengutip satu informan yang bercerita tentang pengalamannya di grup WhatsApp. Jadi, bagaimana dia menikmati betul, I really enjoy being part of ODOJ, bagaimana aktivitasnya mendekatkan diri pada Islam, dan seterusnya gitu. Jadi, ini adalah salah satu contoh bagaimana kutipan wawancara di WhatsApp digunakan ke dalam tulisan etnografi digital. Nah, untuk kawan-kawan, juga mungkin Bapak Ibu dosen yang tertarik melakukan topik riset etnografi digital, ada apa sih variannya gitu, dan memang ada banyak sekali topik seperti yang tadi disebutkan bahwa sudah hampir semua aspek sosial politik sekarang berbicara soal digital, atau kalaupun tidak, bersentuhan dengan teknologi internet dan aspek digital. Tapi secara umum bisa dibagi 3. Jadi politik representasi budaya, yaitu kajian yang melihat identitas di media digital, biasanya terkait topik-topik anak muda, tentang ekspresi jenis musik yang diikuti, atau jenis pakaian yang diikuti, atau kelompok diaspora. Salah satunya misalnya saya pernah melakukan riset mengenai kelompok diaspora Indonesia di Belanda, dan bagaimana mereka menggunakan internet untuk terhubung dengan perasaan menjadi warga negara Indonesia, walaupun mereka sudah bukan warga negara Indonesia. Juga persoalan etnisitas, persoalan keagamaan. Yang kedua adalah budaya spesifik dari media digital. Contohnya seperti yang disebutkan di sini, misalnya budaya hacking, budaya buzzer. Jadi berbeda dengan perkara identitas, hacking dan buzzer ini kan tidak ada sebelum ada perangkat teknologi digital gitu. Jadi ini adalah budaya praktik sosial yang lahir hanya karena ada teknologi digital gitu. Jadi ada banyak sekali topik yang bisa dilakukan, salah satunya misalnya gaming juga tadi yang sudah disebutkan di awal. Yang ketiga adalah pengaruh pada praktik sosial. Sebenarnya ini berbicara sebenarnya bagaimana
media digital ini berpengaruh pada kehidupan sosial kita, misalnya ya ceramah keagamaan, atau ojek, cara kita menggunakan kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seterusnya. Walaupun topik-topik ini tidak pernah berdiri secara eksklusif, kemungkinan besar pasti akan beririsan satu sama lain, tapi saya kira pemetaan ini akan membantu kawan-kawan untuk memetakan minat awal kalau ingin melakukan topik kajian etnografi digital. Oke, sekian presentasi dari saya. Nah, ini sebagai penutup adalah kutipan dari Daniel Miller, yang sebenarnya sekali lagi untuk menunjukkan bagaimana sosial media hari ini menjadi tempat yang sangat signifikan sehingga bagi sebagian orang bahkan lebih nyata dibandingkan kehidupan di luar keyboard ataupun handphone. Saya kira demikian waktunya, saya kira kita punya waktu lebih banyak untuk berdiskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas penyampaian materinya yang tentu sangat menarik. Sepertinya terkait dengan etnografi ini menjadi peluang riset tersendiri ya Pak Ibnu, karena ada kebaruan secara metodologis yang tentu berimplikasi pada kebaruan teoritis dan kebaruan dalam penulisan karya ilmiah seperti itu ya. Banyak hal yang menarik Pak Ibnu kalau tentang metodologi, tentu akan terkait dengan bagaimana teknik penentuan responden, teknik pengolahan dan analisis data gitu ya Pak Ibnu, termasuk dengan pengambilan data untuk etnografi ini begitu. Tentu para mahasiswa memiliki banyak pertanyaan yang akan kita diskusikan. Kalau dari saya sendiri tadi mencermati ya, apabila memang apa yang disajikan di media itu adalah bagian dari realitas kehidupan ya di masyarakat, maka kalau merujuk pada Erving Goffman itu berarti ada front stage, ada back stage. Di front stage itulah sebetulnya realitanya ya Pak Ibnu, yang bisa dikaji seperti itu, bahkan itu lebih real time, lebih update seperti itu ya. Makanya ini jadi peluang besar untuk etnografi semakin berkembang begitu ya. Ya, dengan tadi dengan disampaikannya materi dari Pak Ibrahim Azir, silahkan ya, para mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan yang terkait dengan kuliah kita pagi ini. Boleh di chat atau boleh on mic, silahkan. Ya, para host dan para asisten silahkan dicatat untuk keaktifan mahasiswa hari ini. Nah, tapi yang lebih penting lagi, mahasiswa dapat memahami materi hari ini ya. Silahkan. Boleh? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Namanya tidak. Baik, Ibu. Oke, ya, silahkan. Ingin bertanya untuk ya. Pak Ibnu. Tadi saya belum mendengar gitu ya tentang apa aja sih tantangan atau masalah yang dihadapi oleh peneliti untuk penelitian berbasis etnografi ini, gitu. Terima kasih. Oke, dari Muhammad Husni Ta'mami nih Pak Ibnu, apa tantangan untuk penelitian etnografi ini? Silahkan Pak Ibnu langsung dijawab saja ya, atau agar lebih jelas jadi satu persatu. Silahkan Pak Ibnu. Banyak saya kira memang kan ketika kita menghadapi objek kajian yang baru, kita harus menyesuaikan metodologi yang sudah kita punya untuk ke ranah yang baru kan gitu. Salah satunya PR paling besar bagi peneliti yaitu gabung di platform internet yang hendak kita masuki. Kalau kita mau riset di platform-platform internet yang kita sudah familiar, katakan Facebook, Twitter, Instagram, mungkin hambatannya tidak seketat itu gitu. Tapi katakan saya aja misalnya, kalau sekarang harus gabung ke dalam kajian virtual, misalnya saya diminta untuk melakukan riset mengenai game online. Saya sudah lama tidak main game online gitu. Jadi ketika saya masuk, maka saya harus mengadaptasi lagi, saya harus mengenali lagi bahasa yang ada di dalam kelompok itu, saya harus memahami fitur-fiturnya, saya harus memahami cara interaksinya. Walaupun memang aktivitas itu sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang kita lakukan kalau kita melakukan etnografi secara offline gitu. Karena toh pada kenyataannya kalau kita melakukan riset di komunitas tertentu secara offline, kita tetap harus datang ke satu wilayah, juga mengenali nilai-nilai yang berlaku, praktik-praktik sosial yang berlaku, gitu salah satunya. Yang kedua misalnya adalah pertanyaan soal etika. Pada titik apa misalnya kita boleh mengambil data, pada titik mana yang bukan.
Nah, ini tuh sangat disesuaikan konteks penelitian yang hendak kita ajukan. Gitu. Misalnya strategi yang saya pakai ketika saya melakukan riset, kasusnya kebetulan saya gabung di mailing list tertutup juga ada di satu grup Facebook yang tertutup. Ini kalau saya membayangkan diri menempatkan seperti kalau saya masuk ke ruangan. Kalau saya riset, hampir tidak mungkin saya pergi ke satu desa dan kemudian saya berteriak secara terbuka di desa itu, halo semuanya, saya sedang melakukan ini, saya sedang melakukan riset, apakah saya boleh melakukan riset gitu? Karena saya bayangkan semua penduduk desa akan kaget, mungkin akan aneh dengan saya dan lain-lain gitu. Tapi yang saya bayangkan kemudian ya saya datang ke kepala desa, permisi dengan kepala desa, dan itu yang saya lakukan dengan moderator grup internet, moderator grup mailing list. Saya bilang bahwa saya peneliti hendak melakukan begini. Kemudian kalau ada data katakan yang ingin saya ambil atau saya kutip secara langsung dengan mencantumkan identitasnya, maka hubungi personal orang itu gitu. Jadi saya mengontak anggota mailing list itu secara personal, nama saya Ibnu, perkenalkan diri, saya baca postingan yang ini, apakah boleh kemudian kita mendiskusikan soal itu dan kemudian saya muat. Kalau tidak, misalnya saya tidak bisa mendapatkan kontak orang itu, tapi saya merasa bahwa kutipannya penting sekali gitu, maka yang saya lakukan ya saya mungkin masih mengutip tapi tidak mencantumkan identitas dari orang tersebut gitu, karena saya tetap harus menjaga kerahasiaan dari orang tersebut. Tapi teknik-teknik semacam itu harus disesuaikan betul dengan platform-platform yang kita gunakan dan akan kita lakukan riset. Iya. Gimana? Mami ada tanggapan? Sudah Bu, sudah cukup jelas dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ibnu dan Ibu. Iya, Pak Ibnu ya. Kalau secara offline kan kita buat surat ke Kesbang ya, kemudian buat surat ke kepala desa. Sekarang kita bersurat resmi juga perlu sepertinya Pak Ibnu ya, dari departemen ke tadi moderator grup begitu ya, dikirimkan secara resmi karena identitas kita perlu dan atas nama lembaga juga, dan artikel kita juga akan dipublikasikan ya, walaupun mungkin platformnya disembunyikan gitu ya, ibaratnya seperti untuk menjaga kerahasiaan data, tapi proses persuratan atau bagian administrasi itu tetap penting dong Pak Ibnu ya. Oke, kalau saya kembali ke topik yang hendak dikaji Bu ya, jadi kadang-kadang untuk komunitas tertentu, kadang-kadang surat formal malah mungkin akan merusak proses pencarian data. Gitu. Jadi misalnya, misalnya kasus saya Exil misalnya, Exil Indonesia di Belanda. Kita tahu bahwa Exil Indonesia di Belanda karena banyak dirugikan oleh pemerintahan Indonesia gitu, karena kewarganegaraan mereka misalnya tidak diakui oleh Indonesia sejak lama gitu. Saya bayangkan kalau saya datang dengan formalitas bahwa saya adalah peneliti dari negara, penerimaan di dalam komunitasnya akan lebih berat dibandingkan kalau saya datang ya saya sebagai peneliti, kebetulan saya dari LIPI gitu, kemudian dan mereka lebih nerima ya nggak apa-apa kalau dari LIPI gitu, ketimbang membawa-bawa kenegaraannya lewat surat yang formal gitu, padahal sama aja gitu, LIPI lembaga negara gitu, tapi nggak perlu saya ingatkan bahwa LIPI itu lembaga negara. Tapi sebaliknya misalnya saya berurusan dengan katakan saya mau mengkaji penggunaan penggunaan e-government gitu ya di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan gitu. Karena biasanya birokrat ini lebih formal, maka di situ surat menjadi penting gitu. Jadi memang strategi-strategi itu menjadi penting untuk digunakan. Atau sebaliknya, misalnya saya bayangkan kalau kita melakukan riset ke komunitas remaja atau main game online dan kita datang dengan bawa surat formal, hampir pasti kita nggak akan dapat data yang kita mau gitu, karena kita sudah dipandang sebagai siapa ini gitu, orang tua gitu, representasi apa bla 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 gitu. Jadi keformalan itu sangat disesuaikan dengan objek kajian yang kita mau lakukan, walaupun minta izin itu selalu penting gitu ya. Tapi taraf minta izinnya seperti apa itu yang kita sesuaikan dengan topik kajian yang kita mau lakukan. Iya, sama seperti misalnya kalau misalnya Pak Kadesnya sudah sangat dekat dengan kita, maka surat tidak menjadi penting begitu ya, karena misalkan sudah
memahami kita, tapi kita perlu tahu posisi kita kan apakah sebagai orang kesatu yang terlibat di dalamnya, seperti kita kan gamers juga gitu. Betul, ya, betul. Atau kita sebagai orang ketiga yang menjaga jarak dengan siapa mereka, begitu sangat penting sekali ya. Oke, ya. Baik, demikian Tamami penjelasan dari Pak Ibnu. Ya, terima kasih. Di kolom chat, ya silakan Muhammad Lutfi Imanulo, boleh on mic. Atau mau Ibu bacakan? Halo Muhammad Lutfi. Oke, kita bacakan saja. Bapak izin bertanya. Maaf, baru ada gangguan sinyal. Jadi tidak bisa on cam dan on mic. Oke. Izin bertanya, apa yang harus dipertimbangkan ketika ingin menggunakan internet sebagai objek penelitian etnografi? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian internet maupun tidak terkait dengan realita yang ada? Mengingat kadang apa yang di internet tidak sesuai dengan kenyataan. Terima kasih sebelumnya. Maaf jika sudah dijelaskan karena tadi saya sempat putus-putus. Ya, terima kasih pertanyaannya, menarik sekali. Saya pikir tadi juga sempat disinggung oleh Bu Hana ya soal Erving Goffman ini ya. Jadi ini memang sebenarnya bahkan pra-internet sudah jadi PR dari para ilmuwan sosial gitu, bahwa sebenarnya setiap manusia bahkan sebelum internet gitu, kita menampilkan apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang gitu. Setiap dari kita, suara saya masih terdengar, Bu? Jelas sekali Pak. Ibu di saya ya. Oke. Maaf tadi sedikit nggak stabil. Jadi kita selalu mempertanyakan apakah yang disampaikan oleh informan kita itu betul atau enggak kan, kira-kira gitu kan. Apakah ini hanya karena kita peneliti gitu. Nah, persoalan ini itu juga ada di luar internet gitu. Tapi kemudian menjadi mungkin pertanyaan yang lebih lanjut lagi di internet karena kita tahu seolah-olah Facebook tuh menjadi hal yang berbeda gitu. Tapi yang harus dipahami saya kira bukan melihat bahwa aktivitas yang ada di internet itu lebih palsu gitu. Tapi memang sejak awal manusia itu ya punya beberapa sisi gitu. Jadi apa yang saya tampilkan di Facebook, apa yang saya tampilkan di Instagram, apa yang saya tampilkan di rumah mungkin berbeda, dan kemudian akan lebih baik kalau sebagai scholar atau sebagai peneliti kita bisa mendapatkan semua aspeknya gitu. Tapi tidak harus juga gitu. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa kelompok yang terutama etnografi virtual mengadvokasi kalau kita mengkaji game online, atau gini, bahkan kalau kita mau melihat selebgram lah katakan. Selebgram seringkali jadi sangat populer, jadi sangat kaya karena personanya di Instagram. Kemudian kita masih menolak, masih mengatakan bahwa enggak, itu kan bukan kehidupan sebenarnya ada di luar gitu. Padahal karena Instagram lah orang itu bisa menjadi besar, bisa berpengaruh banyak orang, bisa didengar banyak orang, secara ekonomi dia menjadi kaya dan seterusnya gitu. Jadi bagi si selebgram dan kemudian etnografer tugasnya biasanya memahami apa yang dipahami oleh si pelakunya gitu. Bagi si selebgram ya kehidupannya di online lebih nyata daripada di luarnya gitu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu kan bukan kehidupan sebenarnya gitu. Karena bagi pelakunya mungkin aktivitas di online ini lebih bermakna aja daripada hidup di luarnya gitu. Kalau di luarnya mungkin dia pelajar yang nilainya nggak bagus-bagus amat, atau mungkin malah tidak melanjutkan kuliah, tidak melanjutkan sekolah, tapi dia punya banyak pengaruh yang sangat besar, dia bisa berbicara pada banyak orang di media online, dan kemudian itu menjadi penting gitu. Nah, tugas kita sebenarnya adalah menangkap sebenarnya mengapa orang merasa bahwa aktivitasnya di dunia online itu menjadi penting gitu. Jadi bukan melihat apakah ini benar atau tidak benar. Nah, PR laginya yang kedua, seperti yang dibilang di awal, juga dari masanya Erving Goffman, PR-nya ilmuwan sosial memang sejak awal mencoba melihat ketimpangan antara apa yang dikatakan dengan perilaku yang dilakukan. Misalnya ya, saya kira kalau kita menerapkan di selebgram, misalnya dia bisa bicara soal cintailah produk-produk Indonesia dan lain-lain gitu. Dia berbicara bahwa di wawancara, apakah Anda cinta produk Indonesia? Ya, saya cinta produk Indonesia gitu. Tapi kemudian kita mengamati semua postingannya, dia tidak pernah menggunakan produk Indonesia gitu. Nah, itu sama realnya gitu. Jadi itu sesuatu yang berharga sebagai data, dan juga sama seperti kalau di dunia offline pun kita melihat ada kontradiksi antara apa yang disampaikan dengan apa yang dikatakan. Iya, Pak Ibnu, kalau kita bicara uji validitas dan reliabilitas ya,
Jadi ada ketidaksesuaian antara perilaku dan perkataan, berarti secara konten itu tidak valid dan tidak reliable jadinya ya Pak. Karena apa yang dikatakan atau diposting gitu kan itu ada perbedaan tadi. Kemudian ya, bagaimana Lutfi, apakah masih ingin menanggapi bila masih ada koneksi? Ya, sambil menunggu Lutfi, Pak Ibu, sebetulnya kan yang disampaikan di internet itu adalah bagaimana seseorang, kalau pakai bahasanya aktor itu menuangkan cita rasa dan karsanya ya Pak Ibu, sehingga ya itulah gitu bagian dari sisi kehidupannya. Dia menuangkan apapun yang di pikirannya, dia menuangkan apapun media yang digunakannya untuk menyajikannya, itulah adalah bagian dari kesehariannya dan itu cukup valid begitu ya Pak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibnu, semoga sudah jelas ya Lutfi. Oke, selanjutnya Pak Ibnu dari Janatul Ulia. Izin bertanya Bapak, kalau misalkan kita ingin meneliti suatu grup dengan metode pengambilan data wawancara mendalam, bagaimana tahapan kita untuk menentukan responden, mengingat kita tidak mungkin untuk mewawancari semua anggota dalam grup. Berarti ini terkait dengan teknik pengambilan sampling atau teknik penentuan responden atau mungkin informan. Silakan Pak Ibu. Oke, saya kira kan memang etnografi secara umum tidak, katakan bagi kawan-kawan misalnya yang sudah mempelajari kuantitatif, tidak pernah seketat metode kuantitatif dalam sampling, kewajibannya gitu. Tapi yang terjadi gini, saya kira kalau kita masuk ke satu grup, yang pertama adalah kan kita berusaha mapping sebenarnya ada berapa jenis kategori gitu. Jadi kan kalau kita sampling yang dilakukan dalam etnografi adalah kita mencoba melihat kategori-kategori kelompok yang di dalamnya kan gitu. Apakah misalnya anggota tuh ada karakteristiknya, oh ini anggota aktif, ini anggota pasif, ini adalah administrator yang tidak aktif, ini administrator yang pasif gitu. Atau misalnya kategori yang lain, ini adalah orang yang sangat terhubung dengan lain-lain. Setiap dia komen, kok banyak sekali yang menanggapi. Ada lagi misalnya sangat aktif tapi tidak ada yang menanggapi. Nah, ketika kita masuk satu grup, PR kita sebenarnya memetakan pola-pola interaksi tersebut gitu. Jadi kita melihat sebenarnya aktor-aktor apa saja gitu. Kalau kategori-kategori aktor apa saja yang ada di dalam grup tersebut, dan kemudian dari situ kita bisa memilih gitu. Karena toh pada kenyataannya misalnya kita mau mewawancara anggota aktif, kita udah memetakan nih ada 4 kategori, anggota aktif, anggota tidak aktif, administrator pasif misalnya. Nah dari situ kita udah melihat siapa-siapa calon-calon informan yang hendak kita wawancara. Satu kategori kita punya 4 calon nama atau 5 calon nama gitu. Ketika kita kontak kan belum tentu semuanya mau juga gitu. Jadi tapi dari awal tugas kita adalah masuk memetakan karakter-karakter anggota grup tersebut, perbedaan-perbedaannya, kategori-kategorinya. Dari situ kemudian kita memilih siapa-siapa saja yang kira-kira bisa diwawancara untuk mewakili masing-masing itu. Itu strategi pertama. Yang kedua, kalau enggak, ketika kita mendaftar, kan kita sudah berkenalan dengan administrator, paling enggak kayak gitu kan. Pasti kita sudah akan wawancara dengan administratornya. Dan kemudian kita akan minta administratornya memetakan sebenarnya anggota tuh bedanya apa sih gitu kan. Kemudian dia bisa membedakan, oh anggota tuh begini gitu. Nah, dari kategori yang disampaikan oleh informan kunci kalau dalam tradisi etnografi yang pada umumnya, kita bisa masuk dari orang-orang yang disarankan gitu. Kalau kita mau wawancara tipe anggota yang begini, maka kamu wawancara si ini deh, nanti saya hubungkan gitu. Jadi dia akan membantu untuk snowballing sampel gitu. Jadi kita dapat saran berikutnya dari informan berikutnya. Saya kira itu 2 proses yang cukup umum dilakukan di etnografi, tapi juga masih sangat relevan di kajian etnografi di internet. Baik, gimana? Janatul Ulia. Oke, udah on mic nih, Janatul. Baik, ya sepertinya. Ya, gimana Janatul mau menanggapi? Baik Bu, izin menanggapi. Kalau begitu untuk penentuan responden bisa ini ya Pak, bisa kita memetakan sendiri ataupun kita meminta bantuan kepada administrator untuk membantunya, seperti itu ya Pak? Iya, sebenarnya kan mapping kita, kalaupun kita memetakan sendiri, itu tetap harus dicek sama si administratornya gitu, karena bisa aja yang kita pahami masih salah atau nggak tepat gitu, atau mereka
grup itu punya kategori-kategori kelompok sendiri yang sebenarnya tidak kita terlewat dari kita sebagai pengamat yang masih awam kan dibandingin orang yang sudah lama di sana. Iya, iya Bu, iya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Sudah terjawab Bu Sama-sama. Hana, terima kasih. Oke, Janatul Ulia, terima kasih. Ya tadi kalau kita posisikan administrator ini sebagai kepala desa ya ke pemerintah desa, tentu kan kita akan bertanya dulu ketika kita mengkaji misalkan tentang kelompok petani organik, kita akan tanyakan kepada pemerintah desa ya bagaimana atau data-data tentang kelompok petani organik ini adanya di mana, atau misalnya kita mengkaji di bidang pendidikannya gitu ya, tentu kita akan bertanya bagaimana data masyarakat atau komposisi masyarakat dari tingkat pendidikannya, tentu basis datanya dari pemerintah desa terlebih dahulu. Tapi kan kalau di internet kita akan bertanya kepada administrator tadi begitu. Ya berarti kalau menurut saya justru yang menarik kalau misalkan kajiannya seperti di mailing list atau di platform, kita sudah memperoleh data populasi ya Pak Ibnu sebetulnya. Data populasi terkait dengan objek yang akan kita teliti. Jadi kerangka sampling akan lebih mudah begitu ya Pak Ibnu ya, kerangka samplingnya itu. Iya, langsung terlihat betul. Langsung terlihat. Langsung kelihatan membernya berapa gitu kan. Iya, kalau mengkaji di masyarakat desa kan banyak ragam karakteristik ya. Kalau kita mengkaji kelompok pedagang atau kelompok nelayan, terkadang justru data kelompoknya tidak lengkap bahkan, begitu ya. Kemudian atau data UMKM, data BUMDes seperti itu ya. Tetapi kalau dalam satu platform anggota platform itu, anggota mailing list juga sudah ada. Tinggal tadi kerangka samplingnya kita apakah mau kategorikan berdasarkan tingkat pendidikan atau pengalaman main game atau misalkan kemampuan main game, tinggal di kerangka samplingnya aja. Terus nanti kalau masuk data statistik, analisis statistiknya gimana nih Pak Ibnu? Menarik nih melanjutkan pertanyaan Ulia sambil menunggu mahasiswa lainnya. Kira-kira gimana tuh analisisnya dari statistik? Sebenarnya kan gini, bahkan kalau umumnya sebenarnya memang jarang etnografi dikombinasikan dengan statistik ya. Tapi kalau di konteks etnodigital yang paling common, terutama gini, permasalahan sampling ini akan jadi bermasalah misalnya ketika diterapkan ke Twitter yang tidak ada komunitasnya kan, karena dia lapangan bebas saja gitu, semua orang komentar apa bla bla bla. Nah di situ memang kemudian beberapa etnografer yang mempertimbangkan metode lain, jadi misalnya penggunaan big data. Juga misalnya menggunakan paling umum word cloud, misalnya dia akan menarik tweet dari periode sekian ke periode sekian dan memunculkan word cloud untuk melihat topik apa yang dominan dibicarakan misalnya. Terus hal lain misalnya kalau di Twitter juga membantu, biasanya network sangat terlihat. Jadi jejaring orang dalam Twitter itu sangat terlihat. Misalnya dalam isu BBM, siapa-siapa saja sih aktor-aktor yang paling dominan berbicara di sana gitu kan. Terus kelihatan kenapa dia dominan, kenapa dia retweet banyak orang dan lain-lain. Nah, data-data itu yang kemudian membantu etnografer untuk melakukan pendalaman lebih lanjut gitu. Jadi ketika kita sudah melihat, oke, ada aktor-aktor yang dominan gitu, mungkin nggak kita wawancara aktor-aktor ini gitu. Jadi kemudian kita melakukan pendekatan yang lebih personal kepada aktor itu untuk melakukan wawancara, mengontak lewat private message dan seterusnya gitu. Tapi kalau penggabungan katakan yang survei gitu dengan komunitas online, saya sendiri belum tahu persis ya. Jadi yang saya tahu misalnya berapa rekan yang kuantitatif tidak secara khusus melakukan survei di komunitas online, tapi melakukan survei online yang sekarang juga banyak dilakukan karena pandemi kan gitu. Walaupun memang kritiknya kan dia tidak dianggap representatif karena siapapun bisa mengisi kan, jadi bisa banyak sekali orang ini, jadi sudah harus diterima bahwa memang ada keterbatasan itu gitu. Kalau di forum online problemnya juga ada lagi, misalnya kita tahu memang populasinya kelihatan, tapi kan nggak ada yang jamin bahwa katakan 5 akun sebenarnya bukan punya satu orang. Kan mungkin, sangat mungkin misalnya 5 akun tuh punyanya satu orang atau 6 akun punya satu orang. Jadi itu yang kenapa kalau dapat gambaran makro malah mungkin nggak terlalu bagus juga gitu kalau mencoba melakukan. Walaupun bisa ya, bukan berarti tidak dapat dilakukan gitu, tapi kita belum bisa ngecek seberapa
ini tuh akunnya bukan diwakili cuma satu orang, tapi punya, jangan-jangan kalau Twitter malah satu orang bisa megang 100 akun gitu kan kadang-kadang. Iya ya. Oh iya, jadi apa kalau kita kembali ke etnografi nih, Pak, data dari info di media itu gitu ya, itu durasi atau waktu apa namanya, waktu yang kita tentukan tuh posting base atau access base. Jadi kapan dia memposting sebenarnya, jadi apa lama rentang penelitian kita itu berdasarkan kapan dia memposting, pesan ketika diposting atau pesan ketika kita mengaksesnya. Jadi waktu pelaksanaan penelitian itu bisa kita tentukan gitu. Saya terpikir ini sambil menunggu ya. Silakan mahasiswa lainnya, ini sudah dipancing-pancing beberapa pertanyaan, silakan, atau nanti Ibu panggil namanya satu-satu deh. Paling serem itu kalau dipanggil itu. Iya, silakan Pak Ibu nih. Tadi terlintas di pikiran saya posting. Oh iya, silakan. Bentar. Silakan. Oh iya, Pak Sahar. Selamat siang Pak Sahar. Pak Ibu. Siang, Pak Sahar. Ini ada Pak Sahar, koordinator mata kuliah antropologi sosial kami. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ya, makasih. Mohon maaf saya tadi baru bisa akses HP, jadi saya telat. Tapi saya sebagian sudah mengikuti sejak 10 menit lalu. Jadi terima kasih Mas bisa. Terima kasih Bapak sudah ikut bergabung. Memperkaya ini ya. Dan mungkin biasanya mahasiswa itu kan dalam melakukan penelitian nanti mereka bikin skripsi ya misalnya, dan sudah diberi pembekalan, sudah berikan kuliah metode analisis, metode penelitian lah, metode analisis sosial. Nah, kuantitatif, kualitatif. Nah, di dalam literatur juga ada istilah pendekatannya content analysis. Bagaimana kita membedakan antara content analysis ini ya dari berbagai media, Facebook apa semua dengan etnografi. Betul. Yang kedua sekalian, antropologi itu kan ketat dengan the native point of view ya. Betul Bapak. Ya. Melalui media-media seperti ini kan kita sulit melacak itu. Ya. Kemudian antropologi juga ya mungkin saya nggak tahu sekarang ada perkembangan terbaru, tetapi karena dia lebih ketat dengan observasi partisipatifnya. Nah, kalau di dalam penelitian konvensional, aspek observasinya ini kita bisa lihat dengan perilakunya, dengan mimiknya, dengan apa semua ya. Baru kita dalami dengan in-depth interview. Nah, di dalam bagaimana menerapkan metode antropologi yang sudah pakem sebelum komunitas masyarakat digital ini berkembang, Mas. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Jadi saya kira memang juga pertama gini, di etno digital sendiri konten analisis juga digunakan. Jadi beberapa penulis misalnya mengkombinasikan antara konten analisis dengan observasi. Dalam konteks Twitter gitu misalnya itu jadi sangat relevan. Tapi kalau mau ditanya perbedaannya bagi kawan-kawan yang melakukan khusus konten analisis, saya kira perbedaan terbesarnya adalah konten analisis tidak melihat variabel, mohon dikoreksi kalau saya salah, tidak melihat variabel si aktor di baliknya atau mencoba mengesampingkan aktor di baliknya gitu. Tapi melihat fokusnya adalah apa yang ada di kontennya itu sendiri gitu. Nah, sedangkan seperti yang tadi Pak Sahar sudah sampaikan juga, bagi antropolog sebenarnya native point of view sangat penting gitu, observasi juga sangat penting. Yang terjadi adalah makanya seperti yang tadi sempat saya singgung, misalnya ketika kita menganalisis, katakan kita melakukan konten analisis terhadap Twitter, kita sudah mendapatkan tentang wacana apa yang berkembang dalam isu BBM dalam Twitter. Di sisi yang lain, biasanya misalnya etnografer digital akan melakukan network analysis. Di situ akan melihat setelah tahu wacananya, siapa sih aktor-aktor yang dominan dalam perbincangan tersebut.
Nah, ketika tahu aktor-aktor yang dominan, maka di situ kita bisa melakukan in-depth interview untuk mendapatkan sisi di luar online-nya gitu. Jadi kita tahu sebenarnya apa mental aspek dari orang-orang yang dominan ini ketika mengeluarkan wacana tertentu. Nah, ketika observasi, kita bisa melihat dalam beberapa kasus. Yang pertama paling mudah komparasinya dengan offline, saya kira ketika kita melakukan kajian terhadap game online. Jadi kita masuk, kalau mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa misalnya melakukan game online, pasti sudah sangat terbiasa. Ketika kita di game online, kita menjadi sosok yang sangat berbeda gitu. Jadi kita bisa mengaku sebagai gender yang lain, laki-laki bisa menjadi perempuan, perempuan bisa menjadi laki-laki, atau menjadi spesies hewan, atau menjadi spesies alien, bisa menggunakan baju yang dipilih, warna rambut yang dipilih, dan seterusnya. Nah, di sana biasanya ketika di game online, seperti juga peneliti masuk ke satu wilayah tertentu, ya kita akan menganalisa, kita akan mengobservasi apa yang dilakukan orang-orang di dalamnya gitu. Apakah orang-orang ini berkerumun dengan rekan sesama sukunya sendiri, atau rekan sesama klannya sendiri, atau apapun kategori-kategori etnik atau kelompok yang ada di dalam game tersebut. Tapi kalau misalnya kita bicara native point of view dan observasi dalam media sosial, maka yang dilakukan, misalnya saya melakukan kajian di mailing list, yang saya lakukan misalnya adalah mengamati aktivitas yang mereka lakukan gitu. Jadi kapan si A ini memposting satu berita, misalnya ada satu aktor A yang sudah saya lihat, dia hanya memposting satu berita setiap sore gitu. Kemudian saya penasaran, saya kontak secara personal, wawancara, untuk tahu kemudian kenapa sebenarnya Bapak memposting tiap sore. Kemudian misalnya menjelaskan, oh ya soalnya saya pagi sampai siang kerja, maka saya sore baru ngisi gitu. Itu bisa menjadi cerita untuk menjelaskan kenapa perilakunya demikian. Kalau di fitur yang lain, di platform lain, misalnya Facebook, sangat bisa terlihat ada banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Jadi kita bisa melihat kenapa si A hanya menyukai postingan yang dikeluarkan si B. Kenapa B tidak pernah membalas komentar dari si A misalnya. Itu adalah hal-hal yang sangat bisa diobservasi gitu, walaupun memang membutuhkan kejelian lagi dari penelitinya untuk memahami fitur-fitur yang ada di dalam platform-platform tersebut gitu, karena setiap platform berbeda-beda fiturnya, dan seringkali tiap platform punya update yang mungkin mengubah fiturnya. Salah satu yang saya ingat misalnya Instagram beberapa waktu lalu, saya bisa mengetahui perilaku dari kawan-kawan yang saya ikuti. Jadi misalnya saya memfollow artis tertentu, gitu, artis A. Dulu Instagram akan mengasih pemberitahuan kalau artis A nih lagi menyukai postingan foto dari artis B. Maka saya bisa dengan curiga, gitu misalnya salah satunya, atau berasumsi, oh mungkin artis A sedang melakukan pendekatan pada artis B. Tapi kemudian Instagram menghapus fitur itu, maka saya nggak bisa tuh tahu gitu secara langsung, tidak ada pemberitahuannya dari Instagram bahwa artis A menyukai postingan artis B. Yang saya lakukan kemudian, misalnya saya membuka postingan artis B yang baru, dan kemudian saya melihat daftar nama siapa saja orang yang menyukai ini, ada nggak artis A di dalamnya. Itu salah satu contoh-contoh aja gimana kita bisa melakukan observasi di dalam internet atau platform media sosial. Ya Pak, masih satu lagi. Oh iya. Dalam penelitian antropologi atau kualitatif pada umumnya, catatan rapor tentang informan itu menjadi kunci, alat validitas juga. Betul. Nah, di media kita nggak bisa memantau raportnya seperti apa, siapa sih orang ini, sehingga kita tidak bisa cross check dengan orang lain. Nah, gimana mengatasi hal ini? Ya, kalau bagi saya malah seringkali media lebih memudahkan, Pak, malah lebih mengerikan kadang-kadang ya. Jadi kalau sekarang saya nih misalnya jadi pembicara di sini gitu, tanpa ada CV-nya, kawan-kawan mahasiswa misalnya bisa meng-Google nama saya gitu untuk tahu siapa saya gitu. Itu kan aktivitas yang tidak bisa saya lakukan dulu gitu ketika misalnya datang ke satu wilayah tertentu mencoba mengenali tertentu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya konteks platform menjadi penting, balik lagi. Jadi kalau misalnya kadang seperti yang Mbak bilang misalnya dalam konteks mailing list gitu, itu lebih sulit dilakukan karena seringkali nama orang kan tidak sesuai ya Pak ya, antara nama sesuai yang kita gunakan di akun dengan identitas asli kita.
Nah, tapi kalau kita sudah cukup lama, katakan masuk ke dalam satu mailing list atau sudah cukup lama masuk ke dalam satu Facebook group gitu, kita sudah membangun raport dengan beberapa pengguna di dalamnya, para administrator, mungkin beberapa anggota yang lain gitu. Nanti cepat atau lambat itu juga akan terbuka sendiri identitas itu, kemungkinan besar. Kalau berdasarkan pengalaman saya begitu, Pak. Jadi kayak studi saya kebetulan mengenai Eksil, balik lagi banyak menggunakan identitas pseudonym juga. Mereka tidak menggunakan nama asli di internet karena berhati-hati, karena takut mengalami persekusi politik kalau identitasnya dibuka gitu. Tapi kalau saya bisa menemukan informan kunci atau administrator lah untuk membantu mengenalkan gitu, ini si pengguna dengan nama katakan ABC1234 nih siapa sih kok aktif sekali dengan ini gitu. Kemudian nanti administrator bisa ngomong, oke, saya kontakkan, mau nggak diwawancara gitu. Kemudian saya akan mengontak wawancara, kemudian saya bisa mendapatkan pendalaman terhadap kepribadiannya, riwayat keluarganya, riwayat hidupnya, dan seterusnya. Kira-kira demikian. Terima kasih, Mas. Clear. Terima kasih banyak, Pak Sahar. Silakan, Mbak Hana. Terima kasih, Pak Sahar. Terima kasih, Pak Ibnu. Tadi sudah membahas dua pertanyaan Pak Sahar terkait tadi ada konten analisis, kemudian bagaimana membangun raport ya. Ya, tentunya terkait dengan nama akun lah Pak Ibnu. Ya, bagaimana kita menelusurinya atau bagaimana kita bisa lebih dekat seperti itu. Dan khawatirnya juga identitas yang ditampilkan di media juga khawatirnya banyaklah dugaan-dugaan, tapi ya kita tempatkan bahwa itu identitasnya itu adalah front stage yang menjadi backstage-nya ya Pak Ibnu ya. Itu adalah realitasnya dia seperti itu. Oke, jadi harus dikesampingkan dulu ya Pak Ibnu ya, tadi pemikiran lain, tidak ada asumsi yang menguatkan bahwa itu adalah realitas dirinya, akunnya itu adalah dirinya, dan raport dibangun di media ya tentunya harus diberikan kepercayaan besar gitu bahwa data-data itu juga valid dan reliable ya dari objek penelitian atau dari informan. Gitu. Baik, Pak Ibnu, ada pertanyaan dari Sri Kansa. Sri Kansa mau on mic. Halo Sri Kansa. Oke. Ibu izin bertanya, sebenarnya identitas di media sosial itu menjadi suatu hal yang penting atau tidak? Kalau kita ingin meneliti dari internet, karena sekarang ini kan banyak pengguna di suatu media sosial mempunyai dua akun dan biasanya ada perbedaan dari penggunaan akun tersebut gitu ya. Atau ada dua karakter dari dua akun itu. Gimana tuh Pak Ibu? Silakan. Ya itu menarik sekali dan memang betul gitu. Jadi saya baru-baru ini lagi baca etnografi tentang penggunaan Instagram oleh perempuan yang biasanya punya dua jenis akun Instagram di antara remaja perempuan sekarang gitu. Jadi satu itu biasanya untuk yang open, bisa diakses dosennya, bisa diakses teman-temannya yang terbuka dan lain-lain. Satu itu yang namanya nggak jelas untuk kepo biasanya, atau posting hal-hal private yang hanya bisa diakses oleh teman-teman terdekatnya gitu. Nah, anak saya begitu Pak Ibnu. Ya, saya kira itu jadi penting gitu karena memang tapi gini, kan balik lagi sebenarnya pendekatan yang kita lakukan dalam riset internet itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang kita lakukan di riset offline gitu. Jadi apakah kita dapat datanya real atau enggak, yaitu seberapa jago kita sebagai peneliti gitu melakukan pendekatan atau enggak gitu, dan tetap ada keterbatasan. Misalnya kayak contoh yang saya angkat tadi, Ibu Eva dari ENU tadi pernah melakukan riset tentang komunitas perempuan bercadar di WhatsApp grup. Itu sudah pasti saya nggak bisa melakukan riset itu gitu, karena dari mana gitu, saya laki-laki tidak dalam tradisi keagamaan yang sama gitu melakukan riset itu. Jadi ya harus tahu juga objek yang kita lakukan nih mungkin nggak kita masih bisa melakukan pendekatan. Nah, tapi kalau bisa melakukan pendekatannya seperti yang dilakukan riset tadi soal Instagram atau riset soal perempuan bercadar, itu ya sangat penting gitu untuk dapat cerita personalnya, bagaimana cara mereka menggunakan akun-akun yang berbeda gitu. Jadi istilah yang tadi saya sempat sampaikan soal polimedia, prinsipnya di situ gitu. Jadi sebenarnya melihat orang tuh menggunakan akun media sosial tuh sama nggak sih gitu? Apakah orang menggunakan akun Facebook itu dengan cara dia menggunakan Twitter, dengan menggunakan WhatsApp group yang dia posting sama, cara dia berinteraksi sama atau berbeda gitu? Seperti contoh-contoh yang saya sampaikan kan malah
orang menggunakan akun Instagram aja bisa berbeda gitu. Tadi yang satu untuk private, satu untuk terbuka dan seterusnya. Tapi peneliti yang baik saya kira akan bisa mengejar ke itu gitu, mengejar goals untuk memahami sebenarnya bagaimana cara orang menggunakan media yang berbeda-beda dan mengapa praktiknya berbeda-beda di antara media tersebut. Jadi kembali ke jam terbang ya, Pak Ibnu, sejauh apa menguasai menguasai lokasi, menguasai pendekatan, teori, menguasai pendekatan secara metodologi dan memahami responden, informan, populasinya seperti itu, banyak hal. Gimana Sri Kansa? Boleh menanggapi secara on mic, Sri Kansa? Ya baik. Demikian Sri Kansa. Pembahasan dari Pak Ibnu. Selanjutnya dari Elda. Elda mau on mic, silakan. Oh Elda. Oh iya. Silahkan Elda, sampaikan langsung. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Saya ingin bertanya kepada Mas Ibnu. Jadi beberapa waktu lalu juga sempat ada ada kuliah umum juga tentang antropologi digital, dan juga di situ membahas sedikit tentang etnografi ya. Jadi kalau melalui kuliah tamu yang kemarin itu yang saya tangkap itu ada pernyataan gitu dari pembicaranya bahwa etnografi itu akan menjadi lemah gitu apabila berdiri sendiri tanpa adanya pendekatan langsung gitu, pendekatan secara langsung kepada responden-responden atau subjek atau objek penelitian gitu. Nah, saya di sini izin bertanya gitu, apakah kira-kira Mas Ibnu setuju gitu dengan pernyataan seperti itu? Karena kalau yang saya lihat tadi juga dari kuliah kita sebenarnya sepertinya bisa gitu berdiri sendiri, cuma saya jadinya agak ada double pemahaman gitu sih Mas, jadi meluruskan aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Helia. Silakan Pak Ibnu. Ya. Oke. Gini. Jadi memang saya sendiri termasuk yang percaya bahwa sangat penting untuk tetap melakukan approach offline ya. Jadi kalau bisa melakukan offline, memang akan memperkaya pemahaman, akan memperkaya pengetahuan yang kita dapat, informasi yang kita dapat, triangulasi tadi kayak sempat disebutkan juga di kolom chat ya gitu. Jadi ada upaya untuk melakukan itu gitu. Tapi gini, kalau kita lihat tradisi riset, kita harus melihat purpose dari riset itu apa gitu. Kalau konsep etnografi sendiri itu sebenarnya kan sangat spesifik seperti yang saya bilang, bahkan dibandingkan tema besar etnografi digital. Etnografi sendiri itu basisnya adalah untuk pengembangan produk sebenarnya. Jadi untuk pemahaman sebenarnya konsumen tuh mau apa, dan kemudian bagaimana kita mengembangkan produk yang lebih baik dan mendekati konsumen. Kalau di masa lalu yang saya dengar ceritanya, misal di Indonesia, walaupun bukan etnografi, tapi itu adalah Yamaha Mio edisi pertama. Jadi Yamaha Mio edisi pertama itu adalah motor yang dikembangkan dari etnografi salah satunya, karena disesuaikan dengan kebutuhan banyak ibu rumah tangga yang mau berbelanja. Kira-kira gitu, ada waktu itu gitu. Nah, etnografi kebutuhan pertamanya adalah pengembangan produk. Jadi kalau misalnya dianggap apakah lemah atau enggak, kalau itu digunakan untuk produk, maka yang menilai sebenarnya adalah perusahaan yang meng-hire peneliti itu sendiri gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi dari etnografi, apakah mereka yakin atau enggak produk ini yang didapat infonya dari etnografi betul-betul infonya kuat gitu. Kalau mereka kuat, mereka kan akan mengembangkan produk. Kalau memang mengembangkan produk, dinilai lagi apakah produknya laku. Kalau produknya laku, maka udah pasti etnografinya sukses gitu, karena toh nyatanya berhasil mencapai tujuannya gitu. Nah, yang kemudian berdiri sendiri lagi yang lain itu kan virtual seperti yang tadi saya sebutkan. Etnografi virtual tuh sangat gigih untuk percaya misalnya kita melakukan kajian di ruang online bisa dilakukan gitu, dan itu memang mungkin karena kembali lagi kekuatan apakah bisa dilakukan atau enggak itu kan pembuktiannya di ranah akademis. Jadi kita tahu bahwa ada banyak jurnal, ada banyak buku sudah diproduksi di dalam bidang kajian itu gitu. Jadi pengujiannya oleh sama pakar dan oke, diterima gitu. Tapi memang dalam tradisi umum itu ada di pengembangan yang paling inovatif gitu. Jadi mungkin dalam orang yang masih tradisi konvensional belum bisa sepenuhnya menerima gitu. Apalagi saya kira juga mungkin kekhawatiran dari pembicara sebelumnya saya paham. Kebanyakan dari kita ketika menganggap ada metode yang bisa tanpa offline, jadinya melihatnya seolah-olah praktis gitu kan. Padahal
justru kita punya PR untuk menjaga kevalitannya, menjaga informasinya, itu jauh lebih ketat dibandingkan kalau tidak ada offline-nya gitu. Karena gimana cara kita meyakinkan orang bahwa tulisan kita ini kuat gitu. Jadi mungkin yang dikhawatirkan itu kalau kita sekedar mengandalkan kajian online tanpa ada offline-nya, apalagi kalau untuk kita yang masih belajar sebenarnya metodenya juga kita masih ya belum tahu-tahu banget gitu, memang akan rentan gitu untuk menjadi hasilnya tuh lemah dan tidak cukup kuat gitu. Tapi sebenarnya itu dimungkinkan gitu, tapi memang harus menjaga dengan lebih rapi, menjaga ketatannya dengan lebih kuat. Karena kalau kita mau lihat contoh-contoh etnografi virtual yang diterbitkan, ya paling enggak orang itu melakukan riset setahun gitu kan. Itu kan hal yang siapa yang kita punya waktunya, nggak banyak juga gitu. Atau malah yang buku yang saya cantumkan di penelitian tadi, 10 tahun dia menjadi pemain Warcraft gitu untuk bisa menerbitkan buku gitu. Kan ketika mau ngomong kayak gitu, ya gimana mau berdebat gitu. Dia 10 tahun ada di dalam komunitas itu mengenali. Sementara kan ya kita nggak punya kemewahan waktu itu misalnya. Mbak Hana, satu lagi Mbak Hana. Iya, Pak Sahar. Ya, tadi Elda sudah jelas ya. Sudah jelas. Terima kasih Mas Ibnu, Bu Hana. Oh iya, sudah jelas. Ya, terima kasih Elda. Baik, Pak Sahar, silahkan. Nanti sebelum ke Pak Martua. Silahkan, ya. Pak Sahar. Saya berada satu hal. Bagaimana kita bisa menangkap bahwa tulisan karya etnografi ini adalah tulisan seorang antropolog, ya, bukan sosiolog gitu. Karena kelihatannya kan ini ada pakem di dalam antropologi itu adalah fokus kuat pada budaya. Nah, di dalam studi-studi antropologi satu literatur misalnya ada aliran ideasional dan ada aliran behavioral. Nah, di mana kita bisa tempatkan etnografi dalam dua aliran itu? Atau mungkin ini satu aliran terbaru ya, sehingga di situ kita bisa penting adalah bagaimana kita bisa masukkan variabel budaya atau klaster budaya. Kan kita sering kita mempelajari orang Bugis, kita mempelajari kelompok katakanlah kelompok nelayan atau kita mempelajari masyarakat kelas atas. Ada klaster-klaster budaya di situ. Nah, di mana bagaimana kita memasukkan ini di dalam pendekatan etnografi ini, Mas? Terima kasih. Ya, memang ketika kita bicara metode itu jadi sudah tidak lagi miliknya satu disiplin tertentu biasanya ya. Jadi memang beberapa disiplin menggunakan hal yang macam-macam gitu. Jadi satu etnografi misalnya kan juga digunakan oleh banyak kelompok ilmuwan sosial di luar antropolog gitu. Tapi juga hal tersebut berlaku juga untuk etnografi digital. Tapi memang kita bisa mengidentifikasi karakteristik biasanya topik dan approach atau cara pandang yang sangat kuat yang terlihat gitu. Jadi salah satu yang sangat kuat saya kira bisa dibedakan dari dua stream. Satu yang etnografi virtual tadi, yang kedua adalah etnografi digital yang dikembangkan oleh Daniel Miller. Jadi kalau kita baca approach-nya seperti yang concern-nya Pak Sahar tentang budaya tadi, Daniel Miller sangat percaya misalnya bahwa penggunaan media sosial itu sangat dipengaruhi oleh praktik budaya setempat gitu. Jadi cara kita menggunakan internet, cara kita me-like satu konten, cara kita berbahasa, cara kita membagi password. Jadi misalnya salah satu contoh kayak di contoh riset yang dilakukan Miller, misalnya dia membandingkan antara Cina dan kemudian India. Di Cina misalnya, di dalam konteks yang dia studi, beberapa pengguna Facebook itu membagikan password antara suami istri. Karena misalnya ada ketidakpercayaan bahwa kalau password dimiliki sendiri-sendiri, maka membuka ruang bagi perselingkuhan. Sedangkan di konteks India, password dianggap harusnya pribadi karena dianggap lebih privat.
hal-hal semacam itu tuh sifatnya sangat kultural gitu, dan saya kira itu juga sangat bisa diamati di Indonesia gitu kalau kita cukup jeli untuk melihat praktek masing-masing wilayah. Jadi tesis terbesarnya bagi antropolog yang menggunakan etnografi digital adalah asumsinya bahwa budaya sangat berpengaruh pada cara kita menggunakan teknologi. Bukan sepenuhnya kita dikontrol oleh teknologi dan kemudian kita menjadi makhluk yang seragam dan patuh pada teknologi. Itu yang sangat terasa ya. Jadi misalnya ketika di perdebatan dalam paling terakhir, jadi misalnya beberapa tahun lalu ada film dokumenter tentang social dilemma yang kira-kira bercerita bahwa Facebook itu dengan algoritmanya sangat berpengaruh pada cara kita berperilaku, dan itu sangat besar kan, sangat diskusinya gitu, sangat kuat. Sampai hari ini saya kira kita juga mulai makin banyak mengamini bahwa medsos mengakibatkan kita jadi konflik politik dan seterusnya. Nah, para antropolog yang mengkaji etnografi digital sepakat pada itu pada satu titik gitu, tapi pada titik yang lain melihat enggak, sebenarnya manusia itu punya banyak cara untuk mengapropriasi teknologi sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Itu yang garis pertama. Yang garis kedua itu adalah yang dikembangkan etnografi virtual oleh kelompoknya Tom Boelstorff dan kawan-kawan yang melihat budaya yang sepenuhnya baru. Jadi dia tidak lagi terlalu concern pada budaya di luar keyboard, di luar handphone, tapi melihat ketika di dalam internet ada hal-hal yang baru sama sekali yang terbentuk. Jadi misalnya ketika ada game namanya World of Warcraft lah, kira-kira yang saya sampaikan tadi, ketika orang misalnya masuk ke dalam situ, di sana ada kepala sukunya sendiri, ada kelompoknya sendiri, ada kelompok penyembuh, ada kelompok apa. Nah, kategori-kategori yang ada di dalam game itu, kalau bagi orang yang melakukan riset etnografi virtual, menjadi kategori sosial budaya sendiri yang kemudian kita ajukan sebagai kategori sosial dan budaya yang baru. Nah, memang hal-hal ini ya bisa dilihatnya sebagai inovasi terujung dari salah satu, tidak semua ya, tapi salah satu inovasi terujung di antropologi gitu. Jadi yang mungkin sebagian ini belum bisa ikut, tapi sudah cukup banyak kelompok besar juga yang mengembangkan pusat-pusat studi atau publikasi di jurnal atau buku-buku yang memang sudah berangkat dari tradisi antropologi tapi mulai merambah ke topik-topik itu gitu. Kalau di topik-topik yang paling akhir kebanyakan malah sudah menggabungkan sama diskusi misalnya tentang kecerdasan buatan dan lain-lain. Semoga cukup menjelaskan Pak Sahat. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, sangat luar biasa. Baik, Pak Sahat, terima kasih. Pak Ibnu, selanjutnya ada tanggapan dan pertanyaan dari salah satu dosen tim pengampu antropologi sosial juga. Beliau adalah Bapak Dr. Martuasi Haloho. Beliau sekarang berada di Tarutung nih, Bu. Pak Ibnu Nazir. Silakan Pak Martua untuk on mic. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih juga pencerahan dari Pak Ibnu Nazir. Komentar saya yang pertama tadi, terlepas dari teori dramaturgi, interaksi simbolik dari Erving Goffman itu, maka tentu saja teknik triangulasi sangat penting dalam penelitian sosial. Ya, dalam hal ini triangulasi metode pengumpulan datanya. Tadi Pak Ibnu juga sudah menjelaskan itu, setidaknya observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Kemudian tadi dibahas 3 hal ya Pak Ibnu ya, etnografi, etnografi virtual, etnografi digital. Juga dalam 2 slide terakhir itu disebutkan topik-topik risetnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sudah ada pemetaan atau tipologi Pak Ibnu? Ini biasanya membantu mahasiswa ini. Oh, kalau etnografi begini, topiknya ini, arenanya ini, supaya lebih jelas saja mungkin. Saya buat saya juga penting, saya yakin buat mahasiswa juga penting. Demikian, terima kasih Bu Hana, terima kasih Pak Ibnu. Sama-sama Pak Martua. Terima kasih sudah bergabung. Tanggapan dan masukannya. Silakan Pak Ibnu. Ya, saya sepakat soal triangulasi tadi Bapak. Seperti yang saya sampaikan, sangat penting kita tetap bisa melakukan misalnya wawancara offline, kalau bisa ketemu gitu, itu sangat-sangat menarik. Salah satu cerita misalnya
saya ketemu salah satu eksil yang kebetulan kalau di mailing list dikenalnya sangat marah-marah gitu. Jadi tiap ini maki-maki orang apa di publik gitu-gitu kan. Terus kemudian saya ketika tanya eksil yang lain, bisa nggak saya wawancara bapak itu gitu? Semua wanti-wanti gitu. Bisa aja gitu, tapi hati-hati karena dia pemarah gitu-gitu. Tapi ketika saya ketemu, enggak, orangnya baik sama sekali gitu. Jadi itu agak-agak sangat baik gitu, mudah diwawancara dan kemudian cerita. Tapi maksud saya itu kenapa ilustrasi aja sebenarnya bagaimana triangulasi itu ya penting gitu. Tetap kalau bisa mendapatkan data pembanding dari luar kajian kita lakukan. Nah, soal tipologi, baik. Jadi sebenarnya memang ada beberapa bacaan yang sudah mencoba melakukan tipologi dengan macam-macam versinya gitu. Kemudian tipologi hari ini yang saya sampaikan kebetulan karena Ibu Rina ketika mengontak saya memintanya kan memang topiknya etnografi. Kemudian jadi saya mengajukan ada 3 sebenarnya yang penting di sini, etnografi, etnografi virtual dan etnografi digital. Kira-kira untuk mendapatkan 3 gambaran besar aliran-aliran yang berkembang dari kajian yang dilakukan. Nah, untuk bacaan, mungkin nanti saya bisa sharing ke Ibu Rina beberapa bacaan, kalau ada kawan-kawan mungkin berminat, ada beberapa paper yang sudah mencoba melakukan pemetaan semacam ini, yang juga menjadi referensi dari presentasi saya hari ini. Baik, Pak Ibnu. Silakan Pak Martua tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Kami tunggu bacaan-bacaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Martua dan Pak Ibnu. Ya, masih ada beberapa menit ke depan, masih panjang waktu kita. Silahkan untuk mahasiswa. Kalau kita lihat kembali, Pak Ibnu, kita lihat kembali jawaban para mahasiswa kita terkait dengan etnografi, cukup menarik ya. Tadi sudah ada pendalaman dari materinya Pak Ibnu. Tapi mungkin ada juga pemahaman ya yang menarik seperti itu. Apa itu etnografi? Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi atau metodologi penelitian? Masuknya nih Pak Ibnu. Metodologi penelitian dengan menggunakan teknologi komunikasi, barangkali begitu ya. Iya. Ya siapa? Tahu Fikur, mana nih tahu Fikur? Nah, apa maksudnya nih tahu Fikur? Silahkan. Iya Ibu, itu keywordnya gitu. Oh, keywordnya. Halo iya. Ibu, tes. Iya. Kira-kira bagaimana sekarang pemahamannya setelah dijelaskan oleh Pak Ibnu nih? Ya Bu, sudah cukup paham itu. Bu Hana, saya mau bertanya kalau begitu. Tentu Bu Rina, silakan Bu Rina. Iya, terima kasih Bu Hana. Mumpung ada Mas Ibnu, ini saya memanfaatkan ruang ini untuk konfirmasi dan berdiskusi ya. Jadi sebetulnya etnografi virtual atau etnografi digital itu menjadi bagian dalam cara mengumpulkan data, dan dalam prakteknya itu juga perlu diverifikasi secara triangulasi begitu ya. Karena juga tadi Pak Ibnu sampaikan apa yang ditampilkan seseorang di publik secara virtual itu bisa menjadi sangat berbeda dengan dirinya ketika dia ada di ruang offline gitu ya. Cara berbicara, penampilan ini sikap sebetulnya ya gitu. Itu tidak harus sama dengan ketika dia marah-marah begitu di ruang publik. Nah, ini juga yang penting untuk digali oleh seorang peneliti, bahwa apakah semua yang dia sampaikan di publik itu sudah mencerminkan semua pemikirannya, atau sebetulnya yang dia tampilkan oleh seseorang di publik itu adalah respon dari sesuatu gitu, sehingga dia harus merespon memang marah, dia ingin mengatakan dengan keras begitu karena situasinya gitu. Konfirmasi lewat wawancara langsung ini juga kan kalau hari ini tidak harus face to face ya, tapi juga melalui Zoom meeting dan lain sebagainya.
itu sangat memungkinkan sekali dilakukan gitu, dan orang menjadi sangat terbuka sekali gitu. Saya sendiri pernah mewawancarai lewat kanal virtual begini gitu, dan ini kan karena penting untuk merekod gitu. Kalau si informannya menyetujui untuk direkod, maka kita record gitu ya. Ketika dia bilang off the record, kita pause, atau kalau dia bilang ini kan ngobrol-ngobrol saja, saya tidak mau direkam gitu. Akhirnya ya kita ngakal-ngakalin karena nggak mungkin sambil mencatat juga, ya kadang-kadang sambil merecord tapi hanya suara saja begitu. Tapi dengan catatan gitu ya, tentu karena dia tidak mau direcord, ini sementara data perlu kita simpan begitu ya. Akhirnya kita bilang kita catat saja ya. Nah, kemudian terkait dengan yang saya kira yang perlu ditekankan, tidak semua hal bisa dilakukan dengan metode etnografi ataupun juga pelacakan dari internet. Makanya Pak Ibnu tadi sudah menekankan ini kebanyakan dilakukan oleh marketing intelijen gitu ya, berkaitan dengan produk, pasar, strategi iklan, komunikasi pemasaran dan lain sebagainya gitu. Tapi terkait dengan yang meneliti soal masyarakat begitu ya, atau juga berkaitan dengan kebijakan gitu, mungkin juga bisa memanfaatkannya, karena hari ini juga ya Mas Ibnu, masyarakat itu kalau dibilang pengen eksis di internet mungkin juga iya, artinya dia syuting terus dia langsung upload ke Facebook kemana-mana, dan itu bisa mudah kita cari begitu. Tapi ini juga harus hati-hati gitu kan tentang kebenaran dari apa yang kita lihat dari YouTube dan lain sebagainya, video yang beredar dari banyak media sosial itu juga perlu kita telaah dengan cermat, saya kira. Nah, pertanyaan saya mungkin ini, Mas Ibnu. Kalau untuk discourse analisis, mungkin dengan metode etnografi ini punya peluang besar ya, begitu. Kalau dulu kan kita harus mengunduh, membandingkan apa yang ada di internet dengan yang ada di cetaknya. Kalau sekarang kan semua media massa sudah punya online-nya juga. TV juga sekarang sudah lari ke online juga semuanya gitu. Nah, apakah kita bisa meletakkan basisnya itu kepada seluruhnya kepada internet gitu ya? Atau sebenarnya juga tetap perlu dengan versi cetaknya? Itu Mas Ibnu dan Bu Hana, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rina. Jadi memang kalau discourse analisis saya kira memang sebagian besar sudah semakin bisa diperoleh dari internet. Walaupun gitu, balik lagi, salah satu keterbatasan paling kunci jelas soal akses internet ya. Jadi memang ketika tadi saya sampaikan misalnya 64,8%, misalnya 64,7% penduduk Indonesia sudah punya akses internet. Kita sering melupakan ya masih ada 30 sekian persen yang tidak punya akses internet sama sekali gitu. Dan kalau nggak ada itu juga jangan dipaksakan gitu, karena memang nggak ada akses internet di situ gitu. Dan seringkali misalnya kalau discourse analisis, saya pergi ke daerah yang ya koran-koran lamanya arsipnya belum dimasukkan dalam internet, apalagi arsip di Indonesia gitu, itu ya memang kita harus menggunakan secara manual gitu. Tapi memang yang harus diingat adalah data internet itu kualitasnya tidak lebih buruk daripada data offline gitu. Seringkali juga malah bisa lebih baik, bahkan dalam konteks pendalaman subjek ya. Jadi ada banyak literatur misalnya menunjukkan ketika wawancara langsung dia tidak mau cerita apa-apa. Tapi ketika misalnya lewat private message atau lewat chat di Facebook atau lewat mungkin Zoom kayak gini, malah bisa ada cerita-cerita lebih personal yang bisa menguatkan topik riset yang hendak kita kaji gitu. Jadi yang harus diingat adalah penelitian berbasis internet seperti metode yang lain punya keterbatasan. Itu pertama harus diingat. Jadi kita juga nggak bisa melakukan ini sebagai metode yang bisa dikenakan untuk semua hal dan lain-lain gitu. Tapi pada saat yang sama juga metode ini sudah cukup banyak aplikasinya gitu. Jadi tidak hanya diterapkan pada topik-topik yang sangat common. Jadi misalnya orang studi internet apakah harus studi soal startup? Enggak juga gitu. Karena misalnya kita bisa mencari mungkin ada komunitas nelayan yang menggunakan internet misalnya untuk dapat informasi mengenai ikan dan angin misalnya di lautan. Itu tuh sudah jadi bagian dari riset dan sudah menjadi bagian dari paper. Udah ada paper yang bahas itu misalnya. Jadi
penggunaan internet sendiri sekarang sudah ada di banyak ruang-ruang yang tadinya kita pikir tidak berurusan dengan internet. Tapi pada saat yang sama kita juga harus ingat bahwa teknik ini tetap mempunyai keterbatasannya, jadi juga jangan diperlakukan sebagai teknik ajaib yang bisa menangkap semua dengan mudah dan lain-lain. Saya kira itu. Iya, baik. Bagaimana Bu Rina tadi penjelasan dari Pak Ibnu? Terima kasih banyak Pak Ibnu. Kembali Pak Ibnu ya. Triangulasi begitu ya. Kemudian memanfaatkan metode-metode lain yang mendukung seperti itu ya. Kemudian ya, kemampuan untuk mengkaji teori lebih dalam, kemudian melakukan pendekatan kepada respon secara virtual juga menjadi hal penting ya untuk mensukseskan dari netografi ini. Jadi sepertinya sudah banyak yang kita diskusikan Pak Ibnu dalam kuliah umum pada siang hari ini. Tentunya akan sangat banyak yang kita peroleh, ya tentu tidak bisa disimpulkan, tetapi ya, terkait dengan perkuliahan hari ini kita memperoleh satu bentuk metodologi penelitian antropologi yang disebut dengan etnografi yang mungkin bisa kita implementasikan apabila kita berminat ya, Bu Rina, mungkin akan diterapkan di departemen menjadi salah satu kebaruan metodologi begitu ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Bagaimana Bu Rina dan Bapak Ibu, Pak Sahar? Dan teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Waktu kita sudah akan berakhir untuk sesi materi dan diskusi. Ya, sudah cukup sepertinya Bu Hana. Ya. Baik, terima kasih tadi Bapak Ibu tim pengampu mata kuliah antropologi sosial yang sudah berdiskusi dan menanggapi dari pemberian materi dari Pak Ibnu Nazir hari ini, dan teman-teman yang sudah aktif ya merespon tadi sejak awal. Ya, semoga materi yang disampaikan oleh Pak Ibnu Nazir ini memperkaya khasanah metodologi penelitian kita, ya, dan untuk memperkuat pendalaman tentang mata kuliah antropologi sosial di Departemen SKPM. Terima kasih Pak Ibnu Nazir sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya sebagai moderator undur diri. Saya kembalikan kepada MC, kepada Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Hana yang sudah memimpin proses perkuliahan dan diskusi ini dengan sangat efektif. Ini sangat menarik ya Bu Hana. Saya langsung colek Bu Hana ini Pak Ibnu karena beliau punya otoritas di departemen terkait dengan sains komunikasi dan pengembangan masyarakat. Saya kira ini juga penting untuk kita angkat menjadi bahan diskusi di kalangan para dosen ya, Pak Marto manggut-manggut ya. Jadi saya mendapat persetujuan lebih besar lagi, saya kira ada Pak Sahar juga di sini gitu. Karena ini tren baru yang saya kira cukup mudah dan memang sudah momentumnya begitu. Kita juga harus melakukan triangulasi menggunakan data-data virtual yang banyak sekali tersebar di internet. Cuman ini Pak Ibnu, kalau dosen-dosen biasanya lebih ganas-ganas lagi gitu ya diskusinya begitu. Ini mohon berkenan nanti Mas Ibnu untuk bersabar begitu ya. Berasa seperti sedang ujian begitu padahal sebagai pemapar begitu ya. Terima kasih banyak Mas Ibnu, artinya ini materi sangat mencerahkan tidak hanya buat mahasiswa yang sedang dan akan memanfaatkan metode ini untuk penelitian skripsinya, tapi juga buat kita semua. Sekaligus juga kami mohon izin bahwa proses Zoom ini akan kami olah lebih lanjut ya dalam bentuk YouTube dan akan tampil di TV SKPM gitu. Kami punya TV sendiri Mas Ibnu ya. Dan ini juga akan dimanfaatkan untuk ditonton oleh mahasiswa pada kuliah-kuliah besok dan juga menyelesaikan tugas praktikum. Saya langsung saja ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator Hana Indriana. Berikut ini adalah sertifikat ucapan terima kasih dari Departemen SKPM yang akan disampaikan oleh Pak Sahar. Pak Sahar masih bergabung? Ya, siap. Oke, langsung saja Mbak Rina ya. Langsung saja Pak Sahar. Ya, terima kasih. Kalau melihat
jalannya diskusi baik dari dosen dan maupun dari mahasiswa, tampaknya respon kita semua yang mendengarkan lebih dari kuliah-kuliah sebelumnya. Ya. Baik pertanyaan mahasiswa maupun teman-teman dosen, sehingga artinya kita semua baik dosen maupun mahasiswa tertarik untuk ini, lebih tertarik pada netrografinya dibanding dengan antropologinya gitu. Karena itu saya menyerahkan sertifikat ini bukan semata untuk Pak Ibnu, tetapi menjadi titik nol bagi kita semua untuk terus membangun komunikasi dengan Mas Ibnu. Saya memprediksi kira-kira mahasiswa itu akan bertanya, ini menarik nih, saya mau perdalam nih, saya mau cari, mau jalan-jalan ke LIPI gitu ya, untuk ketemu Mas Ibnu gitu. Dan saya kira itu makna dari sertifikat ini untuk awal mula kita menyambung komunikasi dan untuk seterusnya bagi pengembangan keilmuan kita. Ya, Pak Sahar, punten, ini ya. Sertifikatnya buat Ibu moderator dulu nih. Oh gitu? Iya. Ya, silakan. Iya, Ibu moderator, Pak Sahar sudah menyerahkan kepada Ibu moderator gitu ya. Terima kasih Pak Sahar. Mohon dapat diterima. Iya, selanjutnya panitia mohon bisa menampilkan, udah dipotong ya prosesnya ya? Sudah, Bu Rina direkam. Terima kasih Pak Sahar dan Bu Rina. Ya, selanjutnya mohon ditampilkan sertifikat untuk Pak Ibnu. Nah, ini Pak Sahar, mohon dapat menyampaikannya kepada Mas Ibnu. Ya, saya komentari tadi karena sudah muncul ini dari tadi, Mbak. Oke, makasih Mas Ibnu, monggo ditampi kalau bahasa Sundanya. Ya. Ini sampai sertifikatnya sampai ditarutung juga ini. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, Ibu Rina, Ibu Hana, Pak Martua, Pak Sahar, Bapak Ibu dosen sekalian, juga mahasiswa semuanya. Saya terhormat sekali diundang ke sini, juga senang bisa berbagi dengan rekan-rekan di sini untuk sharing. Memang sebagai metode ini relatif baru di Indonesia saya kira, dan masih terbuka sekali topik-topiknya, riset-risetnya dan lain-lain. Juga saya kira untuk silaturahmi juga betul, saya kira ini pembuka jalan bagi kita untuk bersilaturahmi, Bapak. Mungkin juga bukan sebagai saya pribadi juga, tapi juga bisa lebih dari itu. Tempat kami di Pusat Penelitian Kemasyarakatan Kebudayaan LIPI juga membuka misalnya peluang bagi mahasiswa misalnya yang ingin magang. Jadi kalau ada yang tertarik misalnya sedang mau tugas akhir, ada peluang magang juga dari jurusan, bisa mendaftar ke tempat kami, kira-kira bisa berdiskusi perkara metodologi dan hal-hal lainnya. Sekali lagi saya berterima kasih, senang sekali bisa berbagi hari ini. Semoga kita punya kesempatan di waktu-waktu yang lain lagi untuk silaturahmi lagi terkait hal-hal seperti ini.